Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 1, yaitu tentang sifat tercela, meliputi uzub, sombong, dan takabur. Uzub dalil dari Rasulullah SAW atau sabda ataupun sabda dari Rasulullah SAW bersabda, ya, 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Yang pertama itu pelit, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Nah, ini 3 hal yang akan menghancurkan kita jika kita memiliki sikap seperti ini. Lalu apa yang dimaksud dengan uzub? Uzub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, dan takjub. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami bahwa uzub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi diri kita itu merasa paling bisa gitu ya. Kita mengagumi kemampuan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh kita sehingga kita terlalu membanggakan diri. Nah, disebut dengan uzub. Apa sebabnya? Sebabnya pertama karena banyak dipuji orang, karena banyak meraih kesuksesan, dia punya kesuksesan apa sehingga muncul sifat seperti itu. Karena kekuasaan, ya, kekuasaan, dia menjadi seorang pemimpin, karena dia seorang pemimpin misalkan, ya, contohlah anggota DPR, dia muncul sifat uzub. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi, nah termasuk orang yang pintar, misalkan di kelas kalian yang ada yang lebih pintar, dia merasa uzub ataupun membangga-banggakan diri. Kemudian memiliki kesempurnaan fisik, nah cantik, ganteng, kemudian tinggi misalkan atau langsing dan lain sebagainya, dia merasa dirinya paling cantik ataupun dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif dari uzub itu akan membawa ke arah kesombongan. Nah, ini akan menjadi kesombongan jika terlalu banyak. Kemudian meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa dia yang paling benar, orang lain salah gitu ya. Kemudian melupakan nikmat itu pemberian dari Allah. Dia lupa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu yang dia miliki itu pemberian dari Allah. Tidak takut azab dan kemurkaan Allah. Kemudian menggugurkan pahala, enggan bermusyawarah dan berdiskusi, hilangnya rasa saling menghormati, enggan menerima nasihat orang lain. Jadi semua masukan yang diberikan dari teman, saudara, dan sebagainya tidak bisa diterima oleh dia. Karena dia yang merasa paling benar. Dan kita ini harus hindari sifat seperti ini. Karena sifat seperti ini akan merusak diri kita, akan merusak tatanan kehidupan, ya, dalam proses perjalanan hidup kita ke depan. Kemudian, bagaimana cara menghindari sifat uzub? Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Kita harus ingat bahwa kita itu ciptaan Allah, kita itu seorang hamba. Apa yang harus kita banggakan dari diri kita? Semuanya hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Kemudian menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat uzub, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Nah, ini sikap kita untuk menghindari sikap akhlak tercela uzub itu, kuncinya kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ini. Kemudian berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai satu sama lain. Jangan terlalu memberikan harapan-harapan yang tidak jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, sombong. Nah, tadi uzub, sekarang sombong. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 146 di sana yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin.
Tidak ada masuk surga seorang yang hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah, ya, sebesar zarah. Berarti sombong dalam hati kita itu akan menutup pintu kita masuk ke surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu merupakan anak dari uzub. Nah, tadi kan kita sudah uzub sekarang. Akarnya dari sombong. Nah, awalnya sombong dulu nih. Sombong itu adalah uzub. Jadi uzub itu melahirkan sombong. Jadi hampir sama ya. Cuman ada perbedaannya sedikit. Perbedaan antara uzub dengan sombong, adapun uzub tidak memerlukan bantuan atau tidak memerlukan orang lain. Jadi dia membanggakannya diri sendiri ya. Sedangkan sombong membutuhkan bantuan orang lain sebagai pembandingnya. Nah, jadi jelas ya bahwa uzub itu untuk diri sendiri, tidak perlu bantuan orang lain, sedangkan memerlukan orang lain, maksudnya sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai bandingannya. Oh, saya gini, dia mah gini. Saya gini, dia gini. Jadi ada perbandingan. Ah, dia mah punya ini, saya lebih banyak punya ini misalkan ya. Nah, itu hati-hati dalam ucapan kita ya. Kemudian sebab-sebabnya apa? Hampir sama dengan uzub. Pertama, merasa apa yang diucapkan benar. Gila pujian, merasa banyak ilmu, amal ibadah merasa baik ya, nanti hidupnya selamat di dunia misalkan ya. Kemudian karena nasab, garis keturunan. Ini juga ada garis keturunan ya. Kalau dari keluarga kita misalkan keturunannya pada sombong-sombong, ini akan turun ya. Makanya hati-hati, kita jangan menurunkan sifat sombong kepada keturunan kita nanti ya. Dan kelebihan fisik yang dimiliki. Kemudian dampak negatif menjadi penghalang masuk surga, mendapat hukuman di dunia. Jelas, orang yang sombong biasanya tidak disukai oleh orang lain, dan ini hukumannya jelas gitu ya. Akan dijauhi oleh orang lain biasanya. Membuat orang lain membenci perilakunya. Ya, banyak orang yang benci kepada kita, tapi orang itu kadang-kadang benci tapi tidak memperlihatkan. Nah, tetapi di belakang dia membicarakan kejelekannya itu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian cara menghindarinya, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong, mengganti dengan berperilaku tawadu. Nah, gitu ya, jangan sombong ya. Kita harus bertawadu. Ikhlas dalam melakukan perbuatan. Ini kuncinya ya, ikhlas. Jadi dalam membantu orang lain, kita harus senantiasa dihiasi hati kita itu dengan keikhlasan supaya muncul sifat tawadu. Kalau tidak ikhlas, ingin mendapat imbalan, uzub, sombong akan merasuki hati kita ya. Menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Banyak sekali kekurangan kita ya. Wa ma utitum lil ilmi illa qalila. Jadi Allah itu hanya memberikan ilmu kepada kita hanya sedikit. Lalu apa yang harus kita sombongkan gitu ya? Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya kita dalam hidup itu harus saling melengkapi. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Nah, ini penting ya. Kemudian yang ketiga, riya. Riya dalam surah Al-Baqarah 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nah, ya, jadi kita jangan mengungkit ya apa yang kita berikan kepada orang lain, kemudian kita menyinggung. Ah, dia itu bisa seperti ini karena saya yang bantu. Wah, disebut-sebut ke banyak orang. Jangan seperti itu, karena itu akan menghilangkan pahala kita. Apa itu riya? Berasal dari kata ar-riya'u, artinya menampakkan. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Salah satu sifat yang erat kaitan dengan riya adalah sum'ah. Ya, kalau riya ingin dilihat orang lain, kalau sum'ah itu ingin didengar orang lain. Jadi kebaikan kita ingin diceritakan sama orang lain itu supaya kita itu baik di depan orang lain. Nah, ini hati-hati dalam perilaku kita ya.
Apa sebabnya? Nah, ini juga hampir sama tadi. Terlalu dikagumi orang lain, lari dari celaan, rakus akan apa yang diperoleh, ambisi mendapatkan kedudukan, senang karena lezatnya pujian orang lain, lalai akan dampak buruk ria. Awas, kita banyak dipuji orang lain itu hati-hati, jebakan ya. Jadi makanya prinsipnya pujian adalah hinaan, hinaan adalah pujian. Maksudnya apa? Ketika kita dihina orang-orang lain, kita harus semangat ya. Ketika kita dipuji orang lain, kita harus hati-hati ya. Bisa jadi orang lain memuji kita itu karena dia dalam hatinya menghina. Hati-hati dengan pujian karena bisa melupakan segalanya ya. Kemudian apa dampak negatifnya? Ria lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Nilai amal soleh hilang. Ria adalah syirik khafi atau tersembunyi. Tidak mendapatkan manfaat dunia ya, merasa hampa karena kecewa apabila perhatian hilang, terkena penyakit rohani berupa gila pujian, gila hormat ya, nauzubillah. Bisa menimbulkan pertengkaran ya apabila mengungkit kebaikan. Jadi kita harus menghindari sifat ini. Dan bagaimana cara menghindarinya? Pertama, memperbaiki niat ibadah semata karena Allah. Kemudian menghindari sikap, memamerkan perbuatan baik, hati-hati ya. Bersyukur, kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Meningkatkan kehusuan, mengingat bahaya perilaku ria, berdoa kepada Allah agar dijauhi sifat ria. Kemudian hidup sederhana. Ya. Ada hal yang harus kita ingat ya. Pertama, lupakan kebaikan kepada orang lain. Ya, itu. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi, yang harus dilupakan itu kebaikan kita ke orang lain. Ya. Bukan sebaliknya, kebaikan kita diingat sementara kebaikan orang lain dilupakan. Kebaikan kita harus diingat, kebaikan orang lain harus diingat, sementara kebaikan kita kepada orang lain harus dilupakan. Itu yang paling penting supaya kita terhindar dari sifat uzub, kemudian sombong, dan terakhir ria. Terima kasih.